Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri Anita, saya Ajeng Retno Livio, saya Safira Azralwasia, saya Rio Kurniawan, saya ada Rizky Rivaldo. Di sini kami akan membahas tentang Indonesia sebagai negara multikultural dengan dosen pembimbing Bapak Hilman Yusra, SPD MPD. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara multikultural. Apa itu multikultural? Bangsa Indonesia kerap disebut sebagai masyarakat multikultural. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki beragam kebudayaan serta suku dan ras yang berbeda pula. Multikultural yang tercipta di Indonesia sesungguhnya diakibatkan oleh kondisi sosiokultural dan juga geografis. Diketahui bahwa dalam hal geografis, Indonesia memiliki begitu banyak pulau, di mana di setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membuat suatu masyarakat. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti lebih dari satu atau banyak dan kultural yang berarti budaya. Istilah multikulturalisme secara umum diterima positif oleh masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa fakta-fakta berikut. Tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau meskipun tidak seluruhnya berpenghuni. Terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 suku bangsa, memeluk beragam agama dan juga kepercayaan yang menurut statistik Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Buddha 1%, dan yang lain 1%. Dengan catatan, ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah. Hai semuanya, saya Rio Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial dan politik di negara Indonesia. Aspek sosial di Indonesia akan terus merujuk kepada hal yang berbau sosial dan masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya agama, ras, suku, nilai-nilai, norma, dan individualisme. Sedangkan aspek politik di Indonesia akan terus merujuk kepada hal yang berbau pemerintahan, seperti pengambilan kebijakan oleh pemerintah, penjatuhan hukuman terhadap warga yang bersalah, serta partisipasi warga negara dalam untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, keragaman budaya dan agama memainkan peran penting dalam konteks sosial. Negara ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai agama yang membentuk landasan sosial yang kompleks. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Selain itu, dalam aspek politik, Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem presidensial. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan pemimpin mereka serta berpartisipasi dalam proses politik. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan permasalahan lingkungan yang mempengaruhi aspek sosial dan politik di Indonesia. Keterkaitan antara sosial dan politik di Indonesia tercermin dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi inklusif, serta kesejahteraan sosial. Halo, saya ada Rizky Rivaldo akan menjelaskan tentang keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman agama. Agama yang diakui oleh Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman agama yang ada, maka hubungan antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan di negeri ini. Kebebasan dalam beragama terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara Indonesia menjamin tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.
Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun perbedaan ini tidak menjadikan alasan untuk berpecah belah. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh dari toleransi keberagaman agama yaitu tidak menghina agama yang diyakini orang lain dan menghormati agama yang diyakini orang lain tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakrukunan antara umat beragama menghasilkan berbagai ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kerap kali terjadinya salah pengertian yang kemudian berujung menjadi konflik antar umat beragama yang memiliki keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu orang-orang yang beriman dengan taat, namun berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama. Kita sebagai warga negara harus memiliki sikap toleran untuk mempertahankan dan melestarikan budaya agar tidak tercerai-berai. Sikap toleransi sangatlah penting dalam keanekaragaman budaya. Apabila tidak adanya toleransi, maka dapat menimbulkan salah paham antar budaya sehingga mengakibatkan permusuhan antar masyarakat. Contoh dari toleransi keberagaman budaya yaitu menghargai hasil kebudayaan setiap suku bangsa dan menghormati setiap kelompok yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Oke guys, saya Ajeng akan menjelaskan mengenai model multikultural yang ada di Indonesia. Jadi, seperti yang dikatakan oleh moderator kita, bahwasanya Indonesia dikenal sebagai negara multikultural karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman akan sosial, politik, budaya, dan agama. Hal ini membuat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan multikultural yang terbentuk dari berbagai program, kursus, dan praktek. Itulah sebab mengapa masyarakat multikultural Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural yang melandasi struktur sosial masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Pada dasarnya, multikultural itu terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah multikultural dalam bentuk deskriptif dan yang kedua adalah multikultural dalam bentuk normatif. Adapun pada umumnya, yang lebih dikenal oleh masyarakat awam adalah multikulturalisme dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan realitas keberagaman di tengah masyarakat. Forex pada tahun 1997 mengatakan bahwasanya model multikulturalisme itu dibedakan menjadi 5 model. Yang pertama, model multikulturalisme dalam bentuk isolasionis. Yang kedua, multikulturalisme dalam bentuk akomodatif. Model multikulturalisme dalam bentuk kritikal atau interaktif, dan yang kelima adalah model multikulturalisme dalam bentuk kosmopolitan, di mana masing-masing dari penjelasan 5 model tersebut akan kita tayangkan di video berikut ini. 1. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. 2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. 3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom. 4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif khas mereka. 5. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Multikulturalisme normatif itu sendiri juga melibatkan kebijakan yang sadar, terarah, dan terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme pada suatu negara. Nah, pada dasarnya, pendidikan multikultural di
dari model-model yang ada, agar seperti yang dikatakan oleh Gorski, bahwa pendidikan multikultural itu harus mencakup 3 jenis transformasi. Yang pertama, transformasi diri, yang kedua, transformasi sekolah atau proses belajar dan mengajar, dan yang ketiga adalah transformasi masyarakat. Oke guys, saya Safira Azra Alwakia akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari masyarakat multikultural. Dampak positifnya adalah dengan adanya keanekaragaman budaya, suku, ras, dan yang lainnya menjadikan masyarakat lebih terbuka dalam menjalin suatu hubungan sosial. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya sikap fanatik, bahkan ekstrim dalam mendukung suatu kelompok tertentu. Oke, baiklah. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah multikulturalisme adalah suatu keadaan sosial yang terdiri dari beberapa elemen kelompok yang berbeda antara ras, kebiasaan, adat istiadat, dan juga budaya. Jadi, multikulturalisme di Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbeda budaya. Oke, baik. Itulah penjelasan materi mengenai pendidikan multikultural di Indonesia dari kelompok kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.